Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini, pada saat ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita masih berada di jalan keselamatan, dan insyaAllah nikmat Islam dan iman dan Islam ini akan kita bawa sampai ajal menjelang kita. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang masalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, perintah Allah surah Al-Ahzab ayat ke-56. Ayat ini bisa kita bilang ayat yang populer. Sebab apa? Sebelum azan, para muazzin biasanya mengumandangkan ayat ini untuk mengingatkan kita berselawat kepada Nabi. Ya, ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu atasnya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Hadirin atau kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan lupa kita berselawat, ya. Sebab selawat ini adalah amal yang luar biasa. Selawat ini beda dengan yang lainnya. Kalau ibadah yang lainnya seperti salat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya, itu bisa jadi diterima Allah, bisa jadi tidak diterima Allah, alias ditolak. Tapi kalau namanya selawat, pasti diterima Allah dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan khusyuk maupun tidak khusyuk. Baik dalam keadaan apapun, selawat pasti diterima Allah. Bahkan maaf cakap, dalam keadaan kita berbuat maksiat sambil berselawat, selawat kita pun pasti diterima oleh Allah. Dosa maksiatnya urusan sendiri, selawatnya pun urusan sendiri. Tapi rasanya mustahil kalau kita berselawat sambil bermaksiat. Ini seandainya sambil bermaksiat, sambil membaca selawat, selawat pasti diterima oleh Allah. Inilah nilai selawat yang sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya pada hakikatnya yang berselawat itu adalah bukan kita. Kita sebagai manusia tidak layak untuk berselawat, tidak patut, tidak pantas untuk berselawat. Mengapa demikian? Pada hakikatnya yang berselawat itu adalah yang maha suci, yang tak pernah melakukan kemaksiatan. Itulah yang pantas berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Muhammad adalah makhluk yang suci, makhluk yang mulia. Kita sebagai manusia tak pantas kita berselawat karena kita sebagai manusia penuh dengan dosa, penuh dengan salah. Jadi yang pantas berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya lah yang wajar, yang pantas berselawat kepada Nabi. Karena Allah adalah Tuhan kita dan malaikat adalah ciptaan Allah, makhluk yang tak pernah berbuat salah, selalu taat kepada Allah. Itulah yang pantas berselawat kepada Nabi Muhammad. Jadi, adapun kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Kita adalah permohonan kita kepada Allah supaya Allah senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang walaupun hakikatnya bukan kita yang berselawat kepada Nabi Muhammad, setiap ucapan selawat permohonan kita kepada Allah supaya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Itulah keuntungan bagi kita. Jadi dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Barang siapa berselawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang berselawat 100 kali, Allah akan berselawat kepada orang itu 1000 kali. Dan barang siapa yang berselawat merutinkan setiap hari 1000 kali sampai ajal menjemput, sampai mati, insyaallah orang itu akan bersama Rasulullah, akan berhimpitan bahunya dengan Rasulullah di pintu surga nanti. Insyaallah akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Makanya itu mari jangan kita sia-siakan selawat. Jangan kita sia-siakan nilai yang luar biasa ini. Mumpung ada kesempatan, mudah-mudahan dengan banyaknya berselawat kita akan memberatkan timbangan kita kelak di yaumil mahsyar, ketika kita ditimbang, dihisab, dihitung amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat ini akan memberatkan amal baik kita, dan insyaallah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah SWT. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nanti di padang mahsyar ketika kita ditimbang amal ibadah kita, nilai amal ibadah kita untuk memasuki surga belum mencukupi. Ketika itu Allah perintahkan kita supaya mencari tambahan daripada amal kebaikan untuk bisa lulus atau lolos masuk ke dalam surga Allah. Maka itu nanti di padang mahsyar kita mencari amal ibadah, amalan untuk menambah nilai amal baik kita. Yang kita cari diantaranya adalah bapak kita, ayah kita, orang tua kita. Ketika kita bertemu dengan ayah kita, maka kita akan meminta sedikit amal ibadah, amal kebaikan. Apa kata ayah kita? Aku pun entah macam mana ini. Coba kau minta sama ibumu. Begitu juga berjumpa dengan ibu, ibu pun berkata seperti itu. Ibu pun entah macam mana nak, mintalah. Ibu pun entah macam mana nak. Jadi di padang mahsyar nanti sudah masing-masing. Untuk itu mari mumpung masih ada kesempatan, sekali lagi kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat kita terutama mendapatkan syafaat pertolongan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan banyak berselawat, insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, dengan banyak berselawat akan mendapatkan ketenangan. Dengan banyak berselawat, insyaallah apa yang kita hajatkan akan dikabulkan Allah. Sebab selawat adalah luar biasa memang. Ya, suatu ketika sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam satu hari
di hidupku ini berapa kali aku berselawat kepada engkau. Kemudian Ubay bin Ka'ab, kalau aku buat seperempat macam mana, terserah kau, kata Nabi Muhammad. Tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kalau setengah, terserahmu. Kalau ditambah lebih bagus. Kalau dipulkan, satu hari aku berselawat kepada engkau semua, macam mana? Itu bagus. Jadi dengan penuhnya berselawat setiap hari, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah. Apapun keinginan, hajat kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Taala. Itu mari di ujung sedikit yang saya sampaikan ini, mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat, mari kita perbanyak salawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khairu khalqillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.